Lucu, Rizik dirawat di rumah sakit, tapi ada yang bilang dia sehat dan istirahat di kediaman, penulis X Hardy. Ada dua pernyataan yang sangat kontradiksi. Semua berawal dari usainya acara maulid dan pernikahan Putri Rizik. Setelah itu, Rizik hampir tidak bersuara, tidak ada kabar, seolah lenyap begitu saja. Memang ada kejadian heboh seperti penurunan baliho Rizik oleh TNI dan juga kecaman dalam bentuk demo penolakan terhadap Rizik di beberapa kota. Wajar kalau publik berpikir Rizik gentar dan memilih mundur dan cool down untuk sementara waktu. Tapi di media sosial beredar kabar kalau Rizik tidak sehat dan dirawat di rumah sakit karena tahu sendiri aja deh. Kabar ini memang simpang siur dan seolah tepat karena Rizik seolah diam. Belum lagi kediaman Rizik yang dijaga dengan ketat. Otomatis orang-orang jadi berpikir ada apa ini. Kabar Rizik dirawat di rumah sakit juga beredar di pesan aplikasi WhatsApp. FPI merespon dengan kesal dan marah. Wakil Sekretaris Umum FPI Ajis Yanuar mengatakan, kabar tersebut merupakan hoaks yang sengaja dibuat oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Dia menyebut orang yang menyebarkan kabar Rizik tengah dirawat merupakan orang sakit jiwa. Itu kabar Rizik sedang dirawat dimunculkan dan disebarkan oleh orang yang mempunyai kebencian mendalam kepada Habib Rizik. Mereka sakit jiwa keterbelakangan mental, kata Ajis. Ajis menegaskan kondisi Rizik dalam keadaan sehat. Menurutnya Rizik masih beristirahat di kediamannya di Petamburan. Beliau sehat walafiat, bugar, dan semua informasi itu sebut Rizik sedang dirawat adalah informasi yang palsu, hoax, dan tidak benar, katanya. Dalam pesan WhatsApp tersebut disebutkan kalau Rizik dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Tak ada detail dirawat karena apa. Tapi di media lain, kabar Rizik dirawat di rumah sakit diungkap oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya. Dia menyebut Habib Rizik masih diobservasi oleh tim dokter di rumah sakit tersebut. Betul, beliau sedang check up di sana. Sejauh ini masih diobservasi saja, kata Bima Arya saat dimintai konfirmasi Detik.com. Menurut Direktur Utama Rumah Sakit Umi, Andi Tatat, Rizik lemas dan kelelahan. Rizik dirawat di rumah sakit tersebut sejak kemarin, berita tayang hari Kamis yang artinya dirawat hari Rabu. Habib Rizik kemarin ke rumah sakit ini masuk ke sini memang karena dia capek. Memang dengan aktivitas beliau yang begitu pulang langsung maraton ketemu dengan itu jadi beliau ke sini, katanya. Terakhir menurut Andi Tatat, kondisi Rizik tidak mengarah ke terjangkit virus corona. Aneh bukan? Dua berita pada hari yang sama tapi hasilnya bisa kontradiktif. Bukan salah media karena mereka bertanya pada pihak yang berbeda. Yang perlu dipertanyakan adalah kelompok sebelah ini kenapa suka berikan pernyataan yang berbeda hingga kelihatan bodoh. Saya sudah cek hari sama. Satu orang bernama Ajis bilang Rizik sehat dan istirahat di Petamburan. Di satu sisi sudah ramai berita Rizik dirawat di rumah sakit. Dan memang benar, tak mungkin media sebesar Detik.com bohong Rizik dirawat. Ini diperkuat oleh pernyataan Direktur Utama rumah sakit tersebut. Bahkan Ajis mengatakan, kabar Rizik dirawat di rumah sakit dibuat oleh orang sakit jiwa, plus keterbelakangan mental pula. Pedas banget amarahnya. Jadi siapa yang bohong? Sudah bisa ditebak kan? Memang kelompok sebelah suka membuat kebingungan seperti ini. Mungkin kalau ditanya pihak lain, akan ada jawaban versi lain yang makin membingungkan. Di saat Rizik di Arab Saudi, sudah tidak terhitung berapa banyak kabar bohong lucu yang beredar. Rizik diundang umroh padahal melarikan diri dari kasus chat yang heboh. Rizik adalah tamu istimewa, padahal tinggal bukan di apartemen atau hotel mewah. Dia dapat visa tinggal unlimited, tapi lucunya bisa kena masalah keimigrasian. Jadi, Rizik dibilang sehat dan di sisi lain disebut dirawat di rumah sakit. Maka jangan terlalu dipermasalahkan. Anggap saja hiburan segar yang bikin ketawa sakit perut. Mereka memang suka bikin sensasi murah seperti ini. Mereka suka salah-salan kalau ngomong, emosi lebih kencang ketimbang logika. Bagaimana menurut Anda? Setelah jadi tersangka, siapa yang akan gantikan Edi Prabowo? Penulis Herman PRB. Berita tentang penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjadi berita utama di media-media daring kemarin. Warganet lantas heboh mempercakapkannya di jagat media sosial. Menteri KKP segera menjadi trending topik nomor 1 di Twitter. Ada lebih dari 26.000 tweet terkait Menteri KKP dilontarkan oleh netizen. Bersamaan dengan Menteri KKP muncul pula trending topik Bu Susi. Kenapa Bu Susi? Karena netizen menganggap Edi Prabowo sebagai antitesis dari Susi Pujiastuti. Selama ini Edi Prabowo dianggap gagal memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Berbanding terbalik dengan Susi yang dinilai sukses mengangkat martabat lautan Indonesia. Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang, penutupan keran ekspor benih lobster, dan penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal menjadi beberapa indikator keberhasilan Susi Pujiastuti selama ia duduk sebagai orang nomor 1 di Kementerian KP. Berbagai kebijakan itu oleh banyak pihak dinilai tepat untuk mengembalikan kejayaan maritim Nusantara. Lewat Bu Susi, warganet ramai-ramai menyuarakan keinginan mereka agar Presiden Jokowi kembali memanggil Susi Pujiastuti untuk memimpin kementerian yang mengurus kelautan dan perikanan Indonesia itu. Susi yang mereka sebut sebagai Sri Kandi Laut Indonesia dinilai sebagai sosok yang paling cakap dan tepat untuk menggantikan posisi Edi Prabowo. Saya pribadi sependapat dengan para netizen itu. Selama 5 tahun Susi duduk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia telah membuktikan bahwa Jokowi tidak salah pilih. Lewat berbagai kebijakan dan terobosan yang ia buat, ia bahkan beberapa kali terpilih sebagai menteri berkinerja terbaik. Susi Pujiastuti adalah the right woman on the right place. Tapi pertanyaannya, apakah dengan Bu Susi menjadi trending topik, ia lalu akan kembali dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan setelah Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Tidak. Bahkan sekalipun hingga berhari-hari, Bu Susi selalu nangkring di top trending topik di media sosial, tetap saja Susi sulit jadi menteri lagi. Kenapa? Yang pertama adalah faktor Luhut Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi. Di periode pertama pemerintahan Jokowi, Luhut dan Susi beberapa kali menunjukkan keretakan hubungan mereka kepada publik. Mereka acap terlihat berbeda pendapat terkait beberapa kebijakan Susi di kementerian yang ia pimpin. Saya menduga alasan silang pendapat yang kerap terjadi antara kedua menteri Jokowi itu mungkin saja menjadi salah satu pemicu sehingga Susi tidak dipertahankan Jokowi di periode keduanya. Saya tidak yakin Susi out karena alasan kinerja. Saya pikir semua dapat melihat betapa Susi bekerja cukup baik. Ia tidak kalah hebat dari menteri-menteri Jokowi lainnya. Luhut dan Jokowi memang memiliki hubungan yang cukup karib. Beberapa kali Luhut bercerita baik kepada para pewarta pun lewat akun media sosialnya bahwa mereka telah bersahabat ketika Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Mungkin akibat kedekatan itu pula sehingga Jokowi kerap mempercayainya mengurusi banyak hal penting di negeri ini yang membuat ia mendapat sebutan baru dari masyarakat, Menteri Segala Urusan. Artinya apa? Jika Susi kembali masuk kabinet, sedikit banyak akan mempengaruhi suasana kerja di istana. Lain hal jika nantinya Luhut masuk dalam daftar reshuffle, maka Susi Pujiastuti sangat mungkin memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan lagi. Tapi pertanyaannya, apa mungkin Jokowi mendepak Luhut sahabatnya itu dari kabinet? Dan alasan kedua kenapa Susi tidak mungkin mengisi pos Menteri Kelautan dan Perikanan lagi adalah karena Susi bukan kader partai. Ia seorang profesional.